Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan secara virtual pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ya, salat dan salam juga terlupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melanjutkan perkuliahan secara lancar, efektif, dan efisien. Ya, adik-adik, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai komponen evaluasi, yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, di mana komponen evaluasi ini istilahnya maknanya berbeda-beda, namun saling terkait antar satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan proses dengan mencapai tujuan evaluasi, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai apa saja tujuan dan fungsi kita melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, ini penting dilakukan oleh seorang guru ya atau pendidik agar kita dapat mengetahui bahwa apa yang ditargetkan ketika kita melakukan evaluasi pembelajaran. Apa saja tujuannya dan fungsi dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk apa misalnya. Gitu. Oke, adik-adik silahkan mendownload materi di Syam. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Iya, ya, dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah tujuan dari evaluasi itu. Ya, jadi kita harus mengetahui apa yang ditargetkan atau apa yang menjadi tujuan ketika kita melakukan evaluasi. Nah, penentuan tujuan evaluasi ini sangat bergantung pada jenis evaluasi yang kita gunakan, gitu. Jadi, jika kita ingin melakukan evaluasi, maka guru itu harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa tujuan dan fungsi evaluasi yang akan dilakukan. Jika kita tidak memahami tujuan dan fungsi kita melakukan evaluasi, maka guru ini akan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Ya, tujuan evaluasi pembelajaran secara umum itu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi dalam pembelajaran, baik itu menyangkut tujuannya,
tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaiannya. Gitu. Sedangkan secara khusus evaluasi pembelajaran yang kita lakukan itu disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri. Misalnya evaluasi perancangan dan pengembangan, atau evaluasi monitoring, atau evaluasi program komprehensif, evaluasi secara keseluruhan. Ya, apa saja tujuan evaluasi hasil belajar itu? Ya, menurut Arifin, pada bukunya mengenai evaluasi pembelajaran, ada beberapa tujuan dari guru melakukan evaluasi hasil belajar. Ya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Gitu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan, ya kita sudah dapat mengetahui dan merencanakan bagaimana bentuk evaluasi yang akan kita lakukan. Gitu. Ya. Evaluasi yang kedua, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, serta sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Jadi dari hasil evaluasi hasil belajarnya ini, kita dapat mengetahui bahwa misalnya peserta didik kita mempunyai kecakapan, bakat, misalnya pada program pembelajaran atau mata pelajaran tertentu, gitu. Sehingga nanti itu dapat dikembangkan selanjutnya, misalnya bakat dan minat serta kecakapan tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan evaluasi hasil belajar yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Itu jadi dalam membuat atau melakukan evaluasi, kita mendasarkan bentuk atau alat ukur misalnya atau tesnya nanti itu berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan gitu. Jadi karena kita membuat evaluasi itu berdasarkan SKKD ya, istilahnya standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka hasil evaluasi ini kita dapat berdasarkan hasil evaluasi ini kita dapat mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik. Apakah peserta didik itu telah dapat mencapai standar kompetensinya dan mampu mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yaitu ya, untuk mengetahui kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik. Ya. Kemudian tujuan selanjutnya yang keempat yaitu untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Itu jadi dengan melakukan evaluasi hasil belajar, kita mengetahui bahwa misalnya peserta didik kita unggul atau mempunyai kelebihan pada mata pelajaran tertentu, atau mempunyai kelemahan pada mata pelajaran tertentu sehingga guru dapat memberikan penguatan atau pengembangan, misalnya penambahan materi atau perbaikan misalnya pada mata kuliah tersebut karena peserta didik kurang di mata pelajaran tersebut. Itu jadi dengan adanya evaluasi hasil belajar, guru dapat mengetahui bahwa peserta didik tersebut masih kurang pada misalnya materi
A, B, atau C, atau mata pelajaran tertentu, seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk seleksi. Ya, jadi yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Gitu. Jadi evaluasi hasil belajar ini hasilnya digunakan untuk menseleksi bahwa misalnya peserta didik A ini sudah dapat misalnya masuk ke jenis pendidikan SD, SMP, SMA, atau misalnya masuk ke jurusan IPA, IPS, bahasa misalnya gitu. Jadi peserta didik ini diseleksi berdasarkan hasil evaluasinya. Ya, selanjutnya tujuan evaluasi juga untuk menentukan kenaikan kelas gitu. Jadi setiap kenaikan kelas itu diadakan evaluasi hasil belajar sehingga guru mengetahui bahwa peserta didik ini sudah mampu naik ke kelas berikutnya atau belum mampu untuk naik kelas gitu. Jadi itu tujuannya. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Gitu. Jadi dengan mengetahui hasil belajar, evaluasi hasil belajar dari peserta didik, guru dapat menempatkan atau mengelompokkan peserta didik sesuai dengan potensi, minat, bakat, kemampuan, kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Gitu. Jadi ini ya beberapa tujuan dari evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Ya, sedangkan tujuan evaluasi dalam pembelajaran menurut Nana Sujana ini ada 4 ya, hampir sama ya intinya dengan tadi menurut Arifin. Ya, yang pertama yaitu tujuannya mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga diketahui kelebihan dan kekurangannya gitu dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuh gitu. Jadi hasil evaluasi hasil belajar ini kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari siswa sehingga ini dapat dijadikan dasar untuk tindakan selanjutnya gitu. Apakah guru dapat mengembangkan kelebihan siswa atau memberi pemahaman kembali kepada siswa yang memiliki kekurangan pada mata pelajaran tertentu. Ya, kemudian tujuan selanjutnya yaitu mengetahui keberhasilan dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Gitu. Jadi dengan adanya evaluasi hasil belajar ini, guru dapat mengetahui bahwa sejauh mana keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Gitu. Jadi tujuan guru dalam mengajar itu bukan hanya untuk transfer ilmu, gitu, tetapi juga turut mendidik siswa, gitu, mendidik sikap dan tingkah lakunya, gitu. Jadi dengan evaluasi hasil belajar ini, guru juga dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran ini efektif dalam membentuk atau mengubah tingkah laku para siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Ya, kemudian tujuan selanjutnya yaitu
menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian. Itu misalnya ya, melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Gitu. Jadi berdasarkan evaluasi hasil belajar yang dimiliki seorang guru, nanti guru dapat melakukan perbaikan, misalnya ketika dalam misalnya hasil belajarnya mayoritas siswa tidak lulus misalnya, sehingga guru akan melakukan penyempurnaan atau perbaikan dalam program pendidikannya atau strategi pengajarannya. Ya, kemudian tujuan selanjutnya yaitu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Gitu. Jadi evaluasi hasil belajar ini merupakan pertanggungjawaban dan nanti bisa diberikan laporan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya pihak sekolah, orang tua, dan lain sebagainya. Ya, itulah beberapa tujuan ketika kita melakukan evaluasi hasil belajar. Ya, kemudian adapun fungsi evaluasi hasil belajar. Ya, menurut Zainal Arifin, ada beberapa juga fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Ya, ada yang pertama secara psikologis, peserta didik itu selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Gitu. Jadi dalam pembelajaran peserta didik itu perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan gitu. Jadi peserta didik itu butuh untuk mengetahui apakah misalnya saya telah berhasil atau mampu mencapai menyelesaikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu guru perlu melakukan evaluasi pembelajaran termasuk penilaian prestasi belajar peserta didik. Ya, dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya, peserta didik itu umumnya tidak berpegang pada pedoman yang berasal pada dirinya. Nah, biasanya peserta didik itu mengacu pada norma-norma yang berasal dari luar dirinya, sehingga dalam pembelajaran mereka perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga peserta didik ini merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk itu, ya guru melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, kemudian secara sosiologis, evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Nah, mampu dalam arti bahwa peserta didik ini sudah dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya, gitu. Ya, jadi peserta didik dapat berkomunikasi, diharapkan juga peserta didik dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya. Ya, hal ini penting karena mampu tidaknya peserta didik itu terjun ke masyarakat akan memberikan ukuran tersendiri terhadap institusi pendidikan. Ya, jadi secara sosiologis peserta didik ini mampu misalnya menerapkan ilmunya di
ke lingkungan masyarakat gitu. Jangan sampai sudah mempunyai ilmu, misalnya sudah membentuk sikap dan tingkah laku, namun ya ternyata peserta didik tersebut tidak mampu berkomunikasi dan beradaptasi, sehingga dilakukanlah evaluasi hasil belajar ini. Ya, sehingga diharapkan peserta didik itu dapat dikembangkan sikap dan perilakunya misalnya, sehingga dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik pada seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Ya, sedangkan secara didaktis metodis, evaluasi ini berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Ya, hal ini berhubungan dengan sikap dan tanggung jawab seorang guru. Ya, jadi dengan adanya evaluasi hasil belajar, peserta didik ini dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya, gitu. Ya, sehingga hasil belajar juga membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Ya, karena kita dari hasil evaluasi hasil belajar ini, guru mengetahui bahwa selama ini proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah cukup baik, karena misalnya mayoritas peserta didik itu telah mampu mencapai dari tujuan pembelajarannya. Ya, kemudian fungsi evaluasi hasil belajar selanjutnya yaitu untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Apakah dia anak yang pandai, sedang, atau kurang pandai. Ya, hal ini berhubungan dengan sikap dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Ya, orang tua juga perlu mengetahui kemajuan anak-anaknya untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya. Itu jadi dengan adanya evaluasi hasil belajar, kita dapat mengetahui bahwa peserta didik ini masuk pada kategori pandai, sedang, atau kurang pandai, sehingga misalnya orang tua juga dapat mengambil tindakan atau menentukan langkah-langkah selanjutnya, misalnya memberikan pembelajaran tambahan, kursus, les, misalnya, ya untuk lebih meningkatkan kemampuan dari anaknya atau peserta didik. Ya, fungsi evaluasi selanjutnya yaitu untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik. Ya, jadi dengan adanya evaluasi hasil belajar, kita dapat mengetahui kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Apakah jika peserta didik ini dianggap siap, baik itu secara fisik dan non-fisik, maka program pendidikan tersebut dapat dilaksanakan. Ya, sebaliknya, jika peserta didik belum siap, hendaknya program pendidikan tersebut jangan dulu diberikan, gitu, karena akan mengakibatkan hasil evaluasi belajar yang kurang memuaskan. Gitu. Jadi misalnya ada program pendidikan yang ingin diterapkan, dilakukanlah evaluasi hasil belajar yang berfungsi untuk mengetahui bahwa peserta didik mempunyai taraf kesiapan yang dianggap misalnya sudah siap atau belum siap, gitu. Apakah program pendidikan itu dilanjutkan atau
belum tepat untuk diterapkan. Ya, kemudian fungsi selanjutnya yaitu evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik itu dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun kenaikan kelas gitu. Ya, jadi dengan adanya evaluasi hasil belajar ini, kita dapat menentukan bahwa peserta didik ini layak untuk naik kelas atau mampu untuk masuk ke jurusan tertentu. Gitu. Melalui evaluasi kita dapat mengetahui potensi peserta didik sehingga kita dapat memberikan bimbingan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, selanjutnya fungsi dari evaluasi hasil belajar ini secara administratif, evaluasi belajar berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik, baik itu misalnya kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, laporan kepada kepala sekolah, guru-guru, dan tentu saja kepada peserta didik itu sendiri. Gitu. Jadi hasil evaluasi dapat memberikan gambaran secara umum mengenai semua hasil usaha yang dilakukan oleh suatu institusi pendidikan gitu. Jadi evaluasi hasil belajar berfungsi juga secara administratif untuk memberikan laporan mengenai kemajuan peserta didik. Ya, itu ya beberapa fungsi evaluasi hasil belajar. Ya, sedangkan ada beberapa kategori fungsi dari evaluasi hasil belajar. Secara formatif, ini memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, jadi misalnya setelah melakukan evaluasi hasil belajar, diketahui bahwa mayoritas siswanya belum lulus pada mata pelajaran tertentu. Nah, ini merupakan feedback bagi guru apakah harus memperbaiki proses pembelajaran dan apakah harus mengadakan remedial jika diperlukan bagi beberapa peserta didik gitu. Jadi secara formatif itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan pengulangan atau remedial bagi peserta didik tertentu. Ya, kemudian secara sumatif, fungsi dari evaluasi hasil belajar ini yaitu untuk menentukan nilai kemajuan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Selain itu juga sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Sedangkan fungsi secara diagnostik, evaluasi belajar ini berfungsi untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Gitu. Jadi yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi hasil evaluasi hasil belajar ini kita dapat mengetahui bahwa misalnya peserta didik merendah dalam mata pelajaran tertentu, kita sebagai guru dapat membantu memecahkan kesulitan-kesulitan dari peserta didik tersebut gitu. Misalnya peserta didik tidak mampu pada atau merasa kesulitan pada mata pelajaran matematika gitu, sehingga guru dapat memberikan atau membantu memberi pengayaan kepada siswanya. Kemudian
Yang terakhir yaitu fungsi penempatan. Dengan evaluasi hasil belajar ini, guru dapat menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang tepat, misalnya menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi misalnya guru menentukan bahwa peserta didik tersebut layak untuk masuk ke jurusan IPA, IPS, seperti itu ya. Fungsi penempatan, evaluasi berfungsi untuk penempatan. Ya, itu tadi fungsi dan tujuan dari evaluasi hasil belajar. Ya, semoga adik-adik dapat memahami dengan baik. Sebagai calon guru, kita harus mengetahui tujuan dan apa saja fungsi ketika kita melakukan evaluasi hasil belajar ini, sehingga kita dapat menerapkan program atau ya melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Adik-adik silakan mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp jika ada yang belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.